Halo, iya, I'm back again. Ada beberapa hal yang mesti disampaikan lagi ternyata. So, selamat datang di Tranquility, bukan siapa-siapa. Yeah, I don't know the reason why I make 3 video in 1 week. Mungkin gabut yang pertama. Yang kedua, sepertinya ini harus ditutup. 2 rangkaian video kemarin harus ditutup dengan akhir ya. Kemarin kita udah ngomongin soal tanggung jawab. Gimana? Enggak semudah itu kan untuk bertanggung jawab untuk orang lain gitu. Enggak semudah itu untuk bertanggung jawab untuk hidup orang yang mencoba dan atau sudah mau bertanggung jawab atas kehidupan. Masih banyak orang di luar sana yang benci akan pekerjaannya demi menghidupi orang lain. Masih banyak orang di luar sana yang terjebak akan rasa kasih sayang dan cinta, memacu dirinya yang hampir mati, hampir gila, demi bertanggung jawab atas apa yang dia pilih dan dia ambil. Dan itu adalah kehidupan orang lain. Sementara itu, masih banyak orang di luar sana juga yang gak sadar, oh ternyata kita tuh juga harus bertanggung jawab tahu untuk kehidupan orang yang kita mintai tanggung jawabnya gitu. Ternyata juga masih banyak orang yang nggak peka akan hal itu gitu. Yang nggak tahu harus ngapain bahkan. Ya begitulah namanya hidup, penuh dinamika. Lalu kita udah ngomongin soal penerimaan dan keikhlasan yang is fucking bullshit. Lu ngomongin soal penerimaan dan keikhlasan dengan sangat mudah, tapi apa yang lu rasain dan lu jalanin gak semudah itu gitu. Ya gimana mau nerima karena lu udah ngelakuin semuanya, lu udah ngebuat berbagai macam rencana itu, tapi seakan disihir aja gitu, seakan semuanya berubah 360 derajat. Dan semua plan, semua rencana-rencana itu, semua apa yang akan lo lakukan itu melebur kayak runtuh dan kosong, hamparan luas. Lo berdiri sendirian di situ dan lo nggak tahu harus ngapain kan gitu. Gimana caranya untuk cepat ikhlas? Oke, mungkin in this video kita akan tutup dengan pada akhirnya ya hidup harus terus berjalan aja kan. Step selanjutnya dari bentuk keikhlasan, and the big themes gitu. Mungkin in the end atau finally tentang
lanjutan dari penerimaan dan keikhlasan ya, oh ini akhirnya gitu. Pada akhirnya lu harus ngebuat plan baru, pada akhirnya lu harus berdiri lagi, membangun ulang dari awal. Pada akhirnya lu harus tetap hidup, still alive. Pada akhirnya lu harus tetap berjalan gitu, on the track. Banyak pada akhirnya. Mungkin kita mulai dari ini aja, dari sudut pandang, atau ya sudut pandang bisa dibilang. Memulainya dari segala apa yang mau lu mulai nantinya, mau lu menjadi lebih baik, menjadi lebih buruk, atau tetap seperti ini gitu. Jangan sangkut pautkan apalagi yang sudah terjadi di masa lalu, karena akan ada sebab nantinya. Sebab lu menjadi lebih baik adalah masa lalu itu. Kayak ya ini prinsip gue, cuman gue nggak pengen kayak gitu. Mau gue menjadi orang atau manusia yang baru, ya udah gitu. Itu adalah rencana awal gue, bukan berdasar atas kehilangan, kesakitan, keburukan masa lalu. Tapi ya udah, itu memang awalnya, memang rencana baru. Itu satu. Yang kedua mungkin agak klise, cuman harus disampaikan. Ingat aja bahwasanya luka lu itu bukan berdasar atas gender. Luka lu itu bukan berdasar atas kelompok, grup, atau spesies. Luka lu itu didasarkan atas orang. Satu orang atau beberapa orang yang lu temui, yang berdiri di atas kakinya sendiri dan pikirannya sendiri, kepalanya sendiri. Itu jadi kalau nanti di depan akan ada suatu masa lu bertemu dengan orang yang sama mungkin gitu, atau yang berbeda, jangan mengeneralisir gender, spesies hanya karena satu atau beberapa orang yang udah ngelukain lu. Jadi kalau lu perempuan bertemu lagi dengan laki-laki, basically lu adalah perempuan yang pernah dilukai sama laki-laki lainnya gitu ya, mungkin di masa lalu. Dan lu bertemu lagi laki-laki di masa yang akan datang nih gitu. Sama-sama laki-laki kan, belum tentu dia melakukan hal yang sama lu gitu. Jadi potensi dia untuk melukai lu tuh ya nol. Diulang semuanya dari awal gitu. Begitupun dengan gue sebagai laki-laki nanti bertemu dengan perempuan gitu, seperti itu. Lu gak bisa menyamaratakan semuanya gitu. Bahkan kalau mereka kembar sekalipun, karena isi kepalanya ya berbeda, latar belakangnya yang berbeda, cara hidupnya berbeda. Jadi mungkin satu atau dua atau beberapa orang yang lo temui itu ya bentuk iblis saja, bentuk laki-laki brengsek, bentuk wanita brengsek. Udah, nggak semuanya seperti itu. Bahkan kalaupun yang lo temui adalah kembar gitu,
kembaran dari masa lalu lu. So itu aja sih pesannya gitu. Jadi mulailah untuk mencoba hal yang baru, mulailah untuk berdiri dulu lah gitu. Berdiri dulu, lalu beranjak dari tempat lu yang sekarang, mulai membangun lagi, make a plan, akan apa lu besok, lusa, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian. Mulailah itu dulu gitu. Lalu jangan tutup rasanya, jangan tutup rasa lu gitu. Karena kebanyakan orang yang mungkin ditimpa masalah bertubi-tubi gitu, entah itu terkait soal perasaan, entah itu terkait tentang apa gitu, nantinya dia bakal menjadi seseorang yang banyak menggunakan logika gitu. But it's okay, itu juga nggak buruk gitu, karena logika lu terasa lebih memahami sesuatu yang mungkin dulunya lu nggak memahami itu. Cuman yang banyak orang nggak sadar adalah sebagai manusia kita harus menggunakan rasanya juga gitu. Kalau logika lu berjalan semaunya gitu, tanpa mempedulikan rasa lu, ya itu bahaya juga sih. Karena yang sebenarnya mungkin kita harus berkolaborasi antara logika dan rasa. Kita tidak boleh meninggalkan satu elemen itu gitu. Kita nggak boleh kebanyakan pakai rasa juga, karena nggak jalan nanti logikanya gitu. Dan nggak boleh juga pakai logika, karena semuanya di logikain yang nggak bagus juga gitu. Semuanya harus ada pertanyaan kan, nggak bagus juga kan, karena ada beberapa pertanyaan atau bahkan banyak pertanyaan yang tidak ada jawabannya gitu. Hanya lu dan Tuhan yang tahu misalkan. Ya jadi itu, jangan matikan rasanya. It's 2 AM and I'm still talking about my feeling. I think I'm crazy. Itu aja sih. Karena gue masih belum mau tidur, jadi ya terbentuklah video ini untuk mengakhiri rangkaian 2 video yang kemarin gitu. So mungkin gue bakal banyak bikin video lagi besok-besok gitu, kalau ada sesuatu yang mesti gue sampaikan. Jadi ya selamat menunggu kalau ditunggu. See ya.